Konsumsi miras oplosan 9 warga di Minahasa meninggal dunia. Suami bacok istri karena dengar bisikan saat tidur. Ratusan warga Pulau Ruang ditampung terpusat di BPMP. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Sapa Manado hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Kompas TV Manado. Ya, dan kita selalu ingatkan Anda bisa mendapatkan siaran kami secara live streaming. Anda tinggal cek aja akun kami di YouTube dan juga Facebook dengan nama Kompas TV Manado. Ya, dan tidak perlu berlama-lama. Langsung saja kali ini bersama saya Ira Matoy. Dan saya Edward Siwi, inilah Sapa Manado selengkapnya. Ya, kita ikuti informasi yang pertama, saudara. Akibat meneguk minuman keras oplosan, 15 warga di Minahasa keracunan. 9 diantaranya meninggal dunia. Polres Minahasa dan Kota Tomohon masih melakukan penyelidikan. Ke-15 warga ini berasal dari 2 desa yakni Kaungkoan dan Desa Leilang. Mereka mengalami gejala keracunan setelah meneguk minuman keras oplosan. 9 warga akhirnya meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami kebutaan. Para korban meninggal di waktu yang berbeda setelah menjalani perawatan di rumah sakit yakni Siloam Sonder dan Rumah Sakit Gemim Bethesda Tomohon. Peristiwa ini terjadi pekan lalu. Pihak kepolisian terus mendalami kasus ini dan telah melakukan pemeriksaan terhadap penjual yang diduga sumber dari minuman keras tersebut. Bahwa ada beberapa warga yang sedang dirawat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Sonder karena diduga pengaruh minuman keras. Oleh dari data itu tersebut, kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan terlebih dahulu apakah benar informasi bahwa beberapa warga yang dirawat maupun yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut meninggal dunia karena pengaruh minuman keras. Di wilayah kami, di wilayah hukum Polres Tomohon, di mana tepatnya di Desa Leilang 2, ada sekitar 3 orang meninggal dunia yang sampai saat ini kami masih dalam proses penyelidikan untuk menentukan sekiranya apa penyebab kematiannya. Namun sebelumnya bahwa korban pertama itu melakukan miras bersama teman-temannya, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian teman-temannya itu pada saat acara duka datang ke rumahnya, mereka lanjut melakukan miras lagi. Sebelumnya, ke-15 korban usai meminum minuman keras jenis Capticus ini mengalami sesak nafas, penglihatan kabur, sakit kepala, mual dan muntah. Aldi Paskual, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, seorang istri yang masih muda berusia 24 tahun bernama Rohinda Tompunu tewas di tangan suaminya sendiri inisial RL, 26 tahun di Desa Temboan, Kecamatan Tompasok Baru, Minahasa Selatan. Pelaku membacok istrinya karena mendengar bisikan saat tidur. Kasus pembunuhan ini telah ditangani Polres Minahasa Selatan. Pelaku telah ditangkap untuk menjalani proses hukum. Dalam pengakuan tersangka, peristiwa ini terjadi ketika pasangan suami istri tersebut sedang tidur. Pelaku adalah suami korban, terbangun saat subuh hari karena mendengarkan adanya bisikan. Pelaku kemudian menuju ke dapur dan mengambil sebilah parang dan langsung membacok korban beberapa kali hingga tewas. Tidak hanya membacok istrinya, pelaku juga membacok mertuanya hingga mengalami luka serius. Jadi untuk kronologis kejadian, saya jelaskan sedikit kepada rekan-rekan, di mana peristiwa itu terjadi subuh. Pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur ke rumah,
pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka, sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Kemudian setelah melakukan penganiayaan, tersangka tersebut menuju ke rumah mertuanya yang kurang lebih berjarak 200 meter, melakukan penganiayaan juga kepada mertua laki-laki. Dan setelah selesai, karena suara teriakan sudah muncul dari ibu mertua perempuan dan tetangga, anggota kami Babit Kamtipmas Polsek yang berada kediamannya di dekat rumah korban langsung mengamankan pelaku ini dan kita bawa ke Polres Minahasa Selatan. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Edward Siwi, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Sementara itu, sang anak yang ditinggal mati ibunya karena dibunuh ayahnya sendiri menjerit histeris saat jenazah ibunya hendak dimakamkan. Sang anak berteriak ingin menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal. Seperti inilah tangisan pilu keluarga dan Krister Latung, anak dari Rohinda Tompunu yang tewas mengenaskan usai dibacok suaminya saat sedang tidur. Jeritan Krister yang memilukan saat ibadah pemakaman ibunya ini membuat para hadirin ikut menangisi kemalangan yang dialaminya. Bocah malang tersebut seakan tak percaya telah ditinggalkan ibunya dengan cara yang sangat tragis. Sebelumnya, usai kematian ibunya, bocah malang ini begitu menyesalkan mengapa ayahnya membunuh ibunya. Krister seringkali mengungkapkan bahwa dirinya ingin menggantikan posisi ibunya yang dibacok sang ayah. Jadi Moni masih mau urus adik-adik dan bagus baik kita bapaknya botol. Oma kok masih boleh oma jaga-jaga dengan kita keluar. Jangan kok papi potong mama. Lebih baik oma kita bapaknya botol. Sang ibu Rohinda Tompunu yang baru saja dimakamkan di Desa Tembuan Tompaso Baru, Minahasa Selatan ini meninggalkan 2 orang anak, yaitu Krister Latung berusia 7 tahun dan Caili Latung yang masih berusia 3 minggu. Edward Siwi, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Ya, memilukan sekali ya hal ini bisa terjadi. Apalagi sang anak yang masih 7 tahun harus menyaksikan kisah yang tragis. Merasa sangat kehilangan, saya tidak bisa menahan air mata tadi. Ya, mudah-mudahan segera diproses dengan baik apapun yang terjadi, karena memang hukum tetap harus ditegakkan. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan. Iya, betul sekali. Ini menjadi tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan untuk membimbing sang anak, karena pasti trauma ya dalam keadaan seperti itu. Ya. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, reklamasi pesisir pantai Karangria Manado akan segera dilakukan pada akhir tahun 2024 ini. Berdampak pada mata pencaharian para nelayan di sekitarnya, pengembang berjanji akan menyediakan tambatan perahu nelayan sebagai prioritas awal. PT MUP akan mereklamasi 90 hektar perairan pantai Karangria Tuminding Manado, Sulawesi Utara yang akan dimulai pada akhir tahun 2024 ini. Dipastikan reklamasi ini akan berdampak pada nelayan di sekitar, di mana tambatan perahu mereka akan tergerus oleh reklamasi ini. Hal ini dikeluhkan oleh warga yang mengkhawatirkan kelangsungan mata pencarian dan kelestarian lingkungan hidup. Bapak sebagai warga dengan adanya reklamasi ini seperti apa sih Pak? Jelas orang menolak. Menolak ya? Iya. Kenapa menolak? Karena ada efek samping, dampak sampai ke pulau Pak nanti. Ke pulau. Abrasi di sana pasti. Iya. Gitu ya. Nah saat ini kan kita lihat sudah ada papan proyek reklamasi. Nah harapan Bapak seperti apa sih?
pasti jangan direklamasi dulu. Sementara itu, pihak pengembang PT MUP berjanji akan memprioritaskan tambatan perahu bagi nelayan sekitar dan menekankan melalui Prof. Yuni Kusen, akademisi pemerhati lingkungan hidup, bahwa pekerjaan ini telah melalui proses analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ya, itu dimulai dari pembuatan tambatan perahu dan dasar nelayan. Ya, jadi tujuannya pembuatan itu adalah supaya nanti ke depannya nelayan yang berdampak bisa menggunakan di situ, dan itu kami buat tentunya lebih baik dari kondisi yang ada sekarang gitu. Jadi nelayan yang ada tentunya kami tidak ingin untuk terganggu ya. Jadi kami buat dulu satu tempat untuk mereka untuk berlabuh nantinya. Nah, setelah pekerjaan ini selesai, nanti baru pekerjaan reklamasi yang fisik yang memang direncanakan itu dilaksanakan. Oke, baik. Jadi gini, perizinan sampai saat ini adalah yang kami sudah miliki izin reklamasi. Ya, jadi untuk pelaksanaan reklamasi seluruh izin setelah lengkap. Selanjutnya dijelaskannya juga bahwa pihaknya telah mengantongi seluruh perizinan yang diperlukan untuk melakukan reklamasi dan pengembangan di kawasan sebesar 90 hektar tersebut. Kedepannya, kawasan tersebut ditargetkan akan menjadi kawasan bisnis yang akan menunjang PAD Kota Manado dan Sulawesi Utara, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami masih punya informasi lainnya untuk Anda, tetaplah Anda bersama kami. Anda kembali bersama kami di Sapa Manado. Saudara, sebanyak 129 warga korban erupsi Gunung Ruang dari Pulau Ruang, Kabupaten Sitaro kini menempati lokasi pengungsian di asrama milik Balai Penjaminan Mutu Pendidikan milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berlokasi di Kabupaten Minahasa. Ratusan warga dari 2 desa di Pulau Ruang yakni Lahing Patehi dan Desa Pumpente kini ditampung di asrama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan milik Kemendikbudristek yang berlokasi di Pineleng, Kabupaten Minahasa. Sudah 4 hari ratusan warga yang pemukimannya terdampak paling parah akibat erupsi Gunung Ruang ini menempati asrama BPMP setelah dievakuasi pemerintah keluar dari Pulau Tagulandang. Di tempat ini, para pengungsi mencoba beradaptasi dengan suasana baru yang jauh dari kampung halamannya. Tercatat ada 129 jiwa dan 53 kepala keluarga yang terdiri dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia menginap di posko ini. Dari pantauan Kompas TV, di posko ini tidak terdapat dapur umum. Pasokan makanan dan minuman disuplai dari posko pengungsian yang berada di Kota Manado, tepatnya di Sentra Tumoto milik Kementerian Sosial. Berapa lama di lokasi pengungsian di Kabupaten Minahasa ini? Baru masuk 4 hari sampai hari ini. Sudah 4 hari, aktivitasnya di sini apa saja, Bu? Hanya makan, menerima berkat yang diberikan oleh pemerintah yang menyiapkan, seperti makanan, air minum, dan lain sebagainya. Ibu, selain kebutuhan makan dan minum di tempat ini, Ibu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan mendesak lain yang perlu? Ya, seperti sabun mandi, sabun cuci baju, itu yang kami butuhkan di tempat ini. Kalau untuk kemudian anak-anak, ya anak-anak masih bayi, masih balita, usia sampai 5 tahun, itu pun membutuhkan. Ketika saya kembali ke Pulau Ruang untuk mengambil sisa barang-barang yang ada di sana, saya kelihatan di sana awalnya di waktu letusan pertama kampungnya itu dilihat masih bagus. Kemudian setelah letusan kedua tanggal 30 itu semuanya retak, jatuh, rata. Baru semua fasilitas-fasilitas itu memang rusak berat. Kemudian jalan-jalan semua tertimbun dengan material yang ada. Rumah Bapak kondisinya? Rumah saya kondisinya juga rusak berat, yang tersisa sisa beton. Atapnya semua sudah jatuh ke dalam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyatakan warga desa Lahing Patehi dan desa Pumpente yang berada di kaki Gunung Ruang harus direlokasi karena wilayah tersebut menjadi wilayah yang tidak layak untuk dihuni, selain karena telah rusak dan tertimbun material Gunung Ruang saat erupsi hebat 30 April yang lalu
Lokasi ini nantinya akan menjadi kawasan konservasi. Pemerintah mendata ada 301 kepala keluarga dari 2 desa di Pulau Ruang yang akan direlokasi di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Yana Mekesingal, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, ratusan pengungsi dari Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang merupakan warga terdampak erupsi Gunung Ruang, kini ditampung di Sentra Tumauto milik Kementerian Sosial yang berlokasi di Kota Manado. Gedung kantor Sentra Tumauto yang merupakan UPT Kementerian Sosial di Kelurahan Pal 4 Kota Manado menampung sebanyak 108 warga Pulau Tagulandang. Dari ratusan yang ditampung di posko ini terdiri dari 12 bayi, 28 anak-anak, orang dewasa 58 orang, dan lanjut usia sebanyak 10 orang. Ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Ruang di Pulau Tagulandang ini memilih keluar dari Pulau Tagulandang lantaran situasi yang mencekam saat terjadi erupsi Gunung Ruang Selasa dini hari 30 April yang lalu. Para pengungsi bercerita rumah tempat mereka berdiam di Pulau Tagulandang dihujani batu dan kerikil serta abu vulkanik yang keluar dari kawah Gunung Ruang mengancam keselamatan jiwa mereka. Aktivitas vulkanik Gunung Ruang yang kembali meningkat saat itu membuat warga terdampak erupsi di Pulau Ruang memilih melakukan evakuasi mandiri menggunakan kapal-kapal yang berada di pelabuhan saat kejadian. Di posko pengungsian Sentra Tumauto Pal 4, para pengungsi dilayani kebutuhan dasarnya oleh tim Kementerian Sosial dan Tagana. Untuk warga yang sakit disiapkan layanan pemeriksaan oleh tim medis. Sudah tidak bisa dikatakan lagi, jadi sangat takut. Saya pun waktu melarikan diri itu, saya sudah tidak bisa berjalan, tinggal anak yang dorong-dorong dari belakang. Ibu di sini aktivitasnya apa saja, Bu? Selama di pengungsian? Aktivitas kami di sini, ya, kemarin kami masuk gereja dan setiap pagi dengan malam kami melaksanakan ibadah. Oke, Ibu harapannya apa, Bu? Ya, sekarang ya, masih harapan kami ya. Sekiranya kalau sudah dibawa aman, kami akan kembali lagi ke Tagulandang. Oke. Dan kami pun sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menolong, melayani kami dengan sangat baik. Data Pemkab Sitaro, erupsi Gunung Ruang telah menyebabkan 11 ribuan warga di 22 desa di Pulau Tagulandang terdampak. Dari 11 ribuan warga yang terdampak, 9 ribuan harus mengungsi di tempat yang lebih aman. Pemkab Sitaro menyebut lebih dari 5.000 warga terdampak ini memilih meninggalkan Pulau Tagulandang dan mengungsi di Kota Bitung, Manado, dan Minas Utara. Sementara sisanya mengungsi di Pulau Siau dan Tagulandang. Yana Mekesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Ya, masih banyak para pengungsi yang ada, sebagian ada di pulau, maksud kami di Kota Bitung, ya. Kemudian ada juga yang di Kota Manado, ya, Dok? Ya, mereka nanti akan direlokasi lagi ya ke tempat tinggal mereka yang baru. Betul. Karena Pulau Ruang dan sekitarnya sudah tidak bisa ditinggali lagi. Betul, mudah-mudahan sesuai janji dari pemerintah juga mendapatkan lahan untuk berkebun. Ya, betul sekali. Ya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Saudara, kapal patroli PSDKP Bitung Sulawesi Utara, KP Hiu 15 kembali mengangkut puluhan pengungsi Gunung Ruang Kepulauan Sitaro. Para pengungsi ini akan ditampung di Balai Pelatihan Kerja atau BLK Kota Bitung. Puluhan pengungsi diangkut KP Hiu 15 Minggu sore dari Pelabuhan Tagulandang Sitaro dan tiba di Dermaga Satrol Angkatan Laut Air Tembaga Bitung pada Minggu malam. Para pengungsi tersebut langsung dijemput pemerintah Kota Bitung untuk dibawa ke tempat penampungan yakni BLK Madidir Unet. Sejumlah pengungsi ini dievakuasi bersama sejumlah awak media yang melakukan peliputan di Pulau Tagulandang. Kementerian Kelautan Perikanan melalui PSDKP Bitung telah menyiapkan 4 armada untuk mengangkut pengungsi Gunung Ruang dari Tagulandang ke Kota Bitung maupun dari Bitung kembali pulang ke Tagulandang jika erupsi Gunung Ruang sudah berakhir. Dan kita juga telah melakukan evakuasi. Lebih kurang 30 orang, ini sebagian besar adalah pengungsi dan kita juga membawa pulang beberapa wartawan yang bertugas di sana. Intinya Kementerian Kelautan Perikanan dalam ini PSDKP sudah siap beberapa kapal pengawas. Kita besok ada siap kapal Hiu 02 dan juga Orca 4 dan Orca 6. Dan kami tentunya masih menunggu informasi terkini nantinya dari rekan-rekan kita yang ada di
Tagulandang. Jadi kami mendapat perintah dari Bapak Dirjen PSDKP Pugu Nugroho Saksono bahwa PSDKP dalam hal ini sudah menyiapkan kurang lebih 4 armada, yaitu Hiu 15, KP Hiu 02, KP Orka 04 dan KP Orka 06 yang nantinya akan membantu dalam rangka kegiatan evakuasi baik dari Tagulandang ke Bitung maupun nanti dari arus balik dari Bitung ke Tagulandang. Kalau yang untuk hari ini Pak, yang terekord kita ada berapa ya? Hari ini yang terekord yang kami data yang naik di KP Hiu 15 ada kurang lebih 32 orang yang terdiri dari pengungsi dan rekan-rekan awak media yang selesai meliput dari Tagulandang. Sebelum dibawa ke BLK, para pengungsi didoakan oleh hamba Tuhan agar bisa diberikan kekuatan serta semangat dalam menghadapi musibah bencana alam ini. Jemianis, Kompas TV, Bitung, Sulawesi Utara. Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Republik Indonesia menyerahkan bantuan sembako bagi korban bencana erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro. Bantuan sembako tersebut diserahkan melalui TNI Angkatan Laut yang menangani posko penanggulangan bencana di Pulau Tagulandang. Bantuan sembako berupa beras, telur, bumbu dapur, dan mie instan diangkut melalui kapal patroli KP Hiu 15 dari Pelabuhan Perikanan Bitung ke Pulau Tagulandang. Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan yang juga sebagai PIC Tanggap Darurat KKP di Sulawesi Utara yang didampingi Kepala Stasiun Pengawasan PSDKP Tahuna kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bertugas di posko penanggulangan bencana Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga korban erupsi Gunung Ruang di sejumlah desa di Kecamatan Tagulandang. Kami mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini menyalurkan bantuan sembako dan kita harap ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang memang terkena dampak dari Gunung Ruang beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini juga kami akan mengevakuasi sebagian yang akan kita bawa ke Bitung. Bitung merupakan salah satu titik pengungsian yang ada di Sulawesi Utara ini. Diketahui aktivitas Gunung Ruang hingga kini mulai menurun, meskipun masih terlihat awan putih yang menyelimuti puncak gunung. Aktivitas warga di seputaran Pelabuhan Tagulandang berjalan seperti biasanya. Jemianis, Kompas TV, Bitung, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lainnya, Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terletak di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Tiba di lokasi relokasi di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono dijemput oleh pemerintah setempat beserta masyarakat di Desa Modisi dengan adat khas Sangihe. Kunjungan kerja Agus Harimurti Yudhoyono di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, selain meninjau lokasi persiapan relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro, juga ingin memastikan apakah lahan relokasi seluas 10 hektar yang disiapkan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tidak bermasalah atau bersengketa sebelum dibangun rumah hunian baru bagi 301 kepala keluarga yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Agus Harimurti Yudhoyono juga memberikan apresiasi kepada warga yang rela menjual lahannya kepada pemerintah Provinsi Sulut untuk dijadikan lokasi relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Inilah yang direncanakan atau dipersiapkan sebagai area lahan untuk relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Ruang beberapa saat yang lalu. Nah, kehadiran saya langsung di lapangan kali ini untuk cek secara langsung statusnya seperti apa. Dan alhamdulillah tadi Pak Bupati dan teman-teman yang lain menyampaikan bahwa secara umum lahan ini tidak ada masalah, tidak ada sengketa, milik warga. Kebetulan milik kepala desa yang dengan kerelaannya akan menjual ini kepada pemerintah provinsi. Jadi ada 301 KK yang saat ini sedang dipersiapkan untuk relokasi ke lokasi ini di Desa Modisi ini, dan kita berharap semuanya bisa dipercepat, tetapi tidak ada sesuatu yang kita langgar, kira-kira begitu.
Selain akan dibangun rumah hunian baru, rencananya juga akan dibangun infrastruktur pendukung lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, serta rumah ibadah dan lokasi perkebunan guna menunjang aktivitas warga. Sesuai hasil rapat bahwa akan dibangun sarana pendukung lainnya, sekolah, kemudian puskes, rumah ibadah dan lapangan olahraga untuk masyarakat yang nanti direlokasi. Relokasi pada intinya tidak bermasalah karena yang datang ini adalah suku dari Nusa Utara, kemudian tempat ini juga adalah masyarakat yang dari Nusa Utara dan bekas atau ex daripada relokasi Gunung Karangetan pada tahun 1967. Kemudian dari sisi budaya, masyarakat yang akan direlokasi dengan tempat dari relokasi ini tidak masalah. Begitu juga dengan agama dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu adaptasi lagi antara masyarakat yang direlokasi dengan masyarakat yang ada di sini. Pada intinya kami pemerintah dan masyarakat bahwa ini adalah misi kemanusiaan sebagai rasa persaudaraan kita, dan sampai dengan hari ini alhamdulillah tidak ada semacam protes dari tokoh-tokoh masyarakat. Usai meninjau lokasi relokasi, Agus Harimurti Yudhoyono juga melakukan pertemuan terbatas bersama warga desa dan pemerintah setempat, sekaligus menunjukkan sertifikat lahan relokasi tersebut sebagai bukti tidak bermasalah atau bukti sah kepemilikan lahan. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Dan itu tadi seluruh rangkaian informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi Kompas TV Manado. Dan ini ada informasi juga dalam bentuk video. Inilah dia info pengetahuan.
kita nanti akan ada segmen perbincangan yang pastinya akan membahas tema dengan narasumber yang menarik pastinya. Jadi tetaplah bersama kami.